Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ulfim Fidah NIM 1952111023, Vinda Ardianovita NIM 1952111037, Peggy Trisnawati NIM 1952111137, dan Ogi Maulana NIM 1952111157. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 15 penyusunan anggaran jangka pendek pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Yang pertama ada bab data penyusunan anggaran jangka pendek. Pada umumnya, yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam kegiatan budgeting yaitu penyusunan dan pelaksanaan ialah pimpinan perusahaan. Namun tetap bergantung pada besar kecilnya perusahaan tersebut. Selain itu, biasanya penyusunan anggaran dalam sebuah organisasi dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Dalam penyusunan anggaran ada pun prosedur yang harus dipenuhi. Yang pertama, menganalisis informasi masa lalu, lingkungan luar diantisipasi, dan SWOT. Yang kedua, menyusun perencanaan strategi dan program. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program. Yang keempat, memiliki susunan rencana, mengkoordinasikan, dan mengawasi operasi. Yang kelima, menyusun usulan anggaran. Yang keenam, menyerahkan revisi usulan anggaran. Pengertian anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan anggaran operasional yang menjelaskan tentang rencana pelaksanaan kegiatan untuk satu periode akuntansi yang umumnya dilakukan 1 tahun yang akan datang. Data yang digunakan untuk menyusun anggaran jangka pendek antara lain yaitu data anggaran jualan, anggaran sediaan, anggaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, beban usaha, neraca awal, dan data lainnya. Berikut ini data untuk menyusun data anggaran jangka pendek. Yang pertama ada data anggaran jualan. Diambil contoh yaitu dari perusahaan kecap sehat memproduksi 3 jenis kecap dengan anggaran jualan untuk tahun 2016 dalam kuantitas botol seperti tabel 15-1. Bisa dilihat pada contoh tabel tersebut. Selanjutnya ada B, data anggaran sediaan. Sediaan produk dalam proses awal dan akhir tidak ada. Anggaran sediaan produk jadi ditetapkan seperti tabel 15-3. Bisa dilihat pada tabel yang telah ada di video. Data-data selanjutnya yaitu data anggaran bahan baku, data anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, data anggaran beban usaha. Pada data anggaran beban usaha terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Selanjutnya data anggaran neraca awal, data anggaran lainnya. Data dari anggaran lainnya yaitu dibuat anggaran induk yang terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Materi yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Berikut adalah jenis-jenis anggaran operasional terdiri dari yang pertama, anggaran jualan, merupakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas karena penjualan tunai akan mengakibatkan pemasukan kas. Yang kedua, anggaran produksi, rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode. Yang ketiga yaitu anggaran biaya bahan baku. Penetapan anggaran biaya bahan baku ditentukan oleh kebutuhan bahan baku dari setiap unit produk yang dihasilkan perusahaan. Rumus dari kuantitas standar bahan baku dipakai yaitu KST sama dengan P dikali KSBB. Jenis-jenis anggaran operasional yang keempat yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Hal ini merupakan rencana pembayaran biaya tenaga kerja dalam suatu periode tertentu. Rumus untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL yaitu anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST. Yang kelima yaitu anggaran biaya overhead pabrik.
Anggaran biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja yang direncanakan akan dibayarkan dalam satu periode tertentu. Jenis-jenis anggaran operasional yang keenam yaitu anggaran beban usaha. Anggaran beban operasi atau anggaran beban usaha memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum, anggaran beban usaha sendiri terdiri atas anggaran beban penjualan dan anggaran beban administrasi dan umum. Jenis anggaran operasional yang ketujuh atau yang terakhir yaitu anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Baik, akan saya lanjutkan ke rencana penambahan modal. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Rasio return on equity atau yang disebut ROE dihitung dengan cara membagi laba bersih pada ekualitas pemegang saham tersebut. Rumus ROE yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Mengukur urgensi return on equity. Return on equity atau yang disingkat ROE ini melukiskan dengan baik untuk mengukur sejauh mana perusahaan dalam menggunakan setiap rupiah untuk mereka didapatkan. Rumus yang sering dipakai yaitu L per M atau laba per modal. Sesuai prinsip akuntansi dengan penulisan R sama dengan L per M dikali 100%, di mana R adalah rentabilitas, L adalah laba yang dihasilkan selama periode tertentu, M adalah modal atau aktiva yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba. Yang kedua yaitu rentabilitas ekonomi atau yang disebut return of total asset. Rentabilitas ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan aset untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan. Dengan kata lain, rentabilitas ekonomi menunjukkan menghasilkan laba. Rentabilitas ekonomi yaitu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dikali 100%. Yang ketiga yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut return of equity atau yang disingkat dengan ROE. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan dengan modal sendiri untuk bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dikali 100%. Rasio rentabilitas menjadi tolak ukur bagi pihak manajemen untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, sehingga bisa menyusun berbagai rencana kegiatan untuk masa depan perusahaan. Penyusunan anggaran keuangan. Penyusunan anggaran keuangan atau yang disebut dengan budgeting merupakan sebuah rencana yang dibuat atau disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan untuk periode dan jangka waktu tertentu di masa mendatang. Cara menyusun anggaran keuangan yaitu menyusun anggaran keuangan, mengumpulkan segala dokumen keuangan, total semua pemasukan, buatlah daftar pengeluaran bulanan, menentukan pengeluaran tetap dan variabel, menentukan total penghasilan dan pengeluaran bulanan, dan membuat penyesuaian untuk anggaran. Selanjutnya adalah pengawasan penganggaran. Pengawasan anggaran adalah kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, tujuan dari pengawasan anggaran ini adalah yang pertama, untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sesuai kebijakan. Yang kedua, untuk melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan.
Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Nah, prosedur pengawasan anggaran. Nah, yang pertama adalah memantau atau memonitoring. Yang kedua adalah menilai. Yang ketiga adalah melaporkan hasil temuan kegiatan terhadap kinerja aktual berdasarkan proses dan hasilnya. Yang keempat, menghemat biaya tanpa mengganggu kelancaran dan mutu produk. Nah, cara untuk menghemat biaya operasional tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk itu yang pertama, fokus kepada pelanggan. Yang kedua, fokus pada kualitas dan pelayanan terbaik. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pesanan atau produksi. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja pegawai secara reguler. Selanjutnya adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran itu menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Nah, tujuan dari pelaporan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati. Manfaat laporan realisasi anggaran itu untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing. Nah, di sini adalah contoh anggaran biaya dan realisasi dari PT Netama Gapura-Mas tahun 2011 sampai 2012. Di sini bisa dilihat di tabel itu biaya operasional, ada biaya uang keamanan, anggarannya itu 3.300.000 rupiah dan realisasinya itu 12 juta. Jadi ini variannya min 8.700.000 dan untuk presentasi persennya min 263,63%. Selanjutnya adalah biaya listrik dan air. Anggarannya 6 juta, realisasinya 157.000. Untuk variansnya 5.843.000, persentasenya 97,38%. Untuk biaya transport itu anggarannya 10 juta. Untuk realisasinya 28.515.000. Jadi min 18.515.000. Persentasenya min 185,15%. Biaya lain-lain anggarannya 15.709.091. Realisasinya 83.139.550.000. Variannya min 67.430.459. Untuk presentasinya min 429,24. Jadi total anggarannya 35.009.091 rupiah. Realisasinya 123.811.550. Variansnya minus 88.802.459 rupiah dengan persentase minus 253,66. Untuk upah anggaran ini anggarannya 421.610.275, realisasinya 578.435.364 rupiah. Variansnya minus 156.825.089 rupiah. Persentasenya minus 37,2%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan video hingga akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum.